wabarakatuh. Selamat datang di Sapa Suara Pelajar NU. Pelajar NU Batang, tekun, tekan. Bersama saya Septi Aisyah yang akan menemani podcast kali ini. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua IPNU dan juga IPPNU Kabupaten Batang. Halo. Halo juga. Halo. Ini halo Ya, ke siapa nih, halo. Ais? Oh, Sama-sama dong, Gi, halo dua-duanya ya. dong. Oke, hai Gimana nih Ais. kabarnya? Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya kita berdua sehat semua ini. Ya. Bertiga. Bertiga. Oh, Iya. iya sama. Insya Allah sehat semua. Iya, ya. Alhamdulillah. Iya, karena kalau ada yang nggak sehat pasti podcast ini dibatalin. Batalin. Iya. Tapi kalau masalah hati gimana nih? Oh, kan udah biasa nggak sehat kan? Enggak, maksudnya biasa sehat. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat Iya, terus ya. alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat terus-terusan. Amin. Amin. Oke. Kita mau kenalan nih dengan Ketua IPNU dan juga IPPNU Kabupaten Batang. Dan saya yakin juga rekan Rekanita Kabupaten Batang itu sudah mengenal, tapi belum mengenal lebih jauhnya gitu ya. Oke, silahkan memperkenalkan diri Rekanita Lisna ini. Oke, saya dulu nih. Mohon Iya. izin Pak Ya, Ketua ya, siap. saya kenalan Siap, dulu. siap. Halo rekan-rekanita di rumah semuanya, saya Lisna ini Ketua PC IPPNU Kabupaten Batang. Ini harus diperjelas ini, kalau enggak nanti kembali lagi katanya Batang itu ketua IPNU-nya 2, enggak punya ketua IPP, padahal punya. Jadi saya Lisna ini Ketua PC IPPNU Kabupaten Batang. Saya tinggal di, kalau berdasarkan alamat di KTP, saya tinggal di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, RT 8, RW 3. Itu berdasarkan alamat di Shopee. Kalau teman-teman mau main pas main ke Tombo silahkan ngabari aja. Mampir. Rumah saya insya Allah pintunya terbuka lebar ya Rekanita Ais. Sangat-sangat terbuka lebar. Bahkan rekan Lisna ini keluar Rekan kan tuh, rekan. Nah, Baru Rekanita. Rekanita. Bahkan kita sendiri, saya dan kawan-kawan itu ketika Rekanita Lisna ini keluar, kita tetap masuk di rumahnya. Dijadikan markas gitu. Markasnya Oke. pelajar NU Batang. Iya. Oke, lanjut. Untuk pendidikannya itu bagaimana? Hari ini masih kuliah di UIN Gus Dur Pekalongan. Alhamdulillah saya bersyukur podcastnya hari ini. Saya mahasiswi semester 7 Pendidikan Agama Islam di UIN Gus Dur Pekalongan. Saya sengaja nih bilang semester mau pamer kalau saya masih muda. Ya nggak muda-muda banget sih ya. Lebih muda anakku. Iya masih ada yang lebih muda. Tapi kan masih ada yang Aduh, iya ya, kita Iya. sama-sama. Enggak, jangan bahas semester ya Rekanita. Itu saya di UIN Gus Dur Pekalongan, Pendidikan Agama Islam. SMA-nya di SMA 1 Bandar. Dulu MTS-nya di MTS Darul Islah Tombo. SD-nya SD Tombo 1. Dulu saya TK juga. TK-nya di Tombo. TK juga ternyata. Iya. Soalnya Pernah kalau TK? saya nggak sampaikan TK saya nanti dikira saya masa kecilnya dikira masa kecilnya kurang bahagia. Ini nih biasanya yang bahas-bahas. Soalnya sering Iya. main lato-lato ya. Iya, sering. Sekarang Sedang kan viral. masih viral Iya, ya. viral ya, lato-lato. Ya, ini di sini juga saya bawa. Ternyata. Iya. Iya, lanjut. Oke, untuk latar kaderisasinya boleh Mungkin kenalan sama Pak Ketua Oh, iya. dulu. Oh, Nanti iya, kaderisasinya kenalan. belakangan. supaya mengenal lebih jauh dari ketua IPNU-nya. Oke. Ya, halo. Silakan. Sudah ya. Perkenalkan Oke. diri. Halo rekan dan rekanita IPNU IPPNU se-Kabupaten Batang. Ya, selamat sore karena hari ini sore pelaksanaan podcastnya sore hari ya. Iya. Mungkin Walaupun nanti yang nonton pagi, yang nonton pagi, malam siang sambil ya. overthinking. Ya. Oke, saya Saiful Bahri, Ketua PC IPNU Kabupaten Batang. Alamat saya asli Limpung, aslinya Limpung. Lebih tepatnya di Dukuh Melangkok, Desa Sukorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Ini Sukorejo ini harus disebutkan juga karena ada Sukorejo Kendal, dan iya. Sukorejo Limpung. Nah, biasa yang terkenal kan Sukorejo Kendal. Nah, ini belum Sukorejo Limpung ini belum kenal lah. Ini saya kenalkan biar tahu Dukuh Melangkok itu mana, Sukorejo itu mana gitu. branding Rekanita. terus Iya, gitu ya. Branding. Biasanya. Ya, selain Iya. branding IPNU-nya kan Juga alamat Melangkoknya. tinggal, ya, alamat Soalnya tinggal ini kita juga penting. berasal dari desa gitu ya. Melangkok. Desa. Kalau kata teman-teman, melangkokisme. Pak Ketua kita itu melangkokisme. Iya. Terus kalau sapaan biasa saya akrab lebih rekan Bahri gitu.
Bahri apa Epol? Bahri. Banyak yang iya nyapa rekan Bahri, halo rekan Bahri gitu. Ya, sebenarnya bukan Ipul. Kalau panggilan dia bukan cuma Bahri, bukan Ipul ya, Epol panggilannya. Banyak ya, banyak panggilan itu banyak, tapi memang yang sering disebutkan itu ya rekan Bahri gitu. Terus jenjang pendidikan saya alhamdulillah masih berstatusnya mahasiswa ini, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Oke, Ya. kita satu kampus. Ya, satu Jangan kampus. tanya semester. Oh iya. Oke. Pokoknya kuncinya jangan Ya, tanya terus semester. Kita Nanti satu podcast kampus. kita Satu jadi kampus. Kita satu berbau-bawang. kampus tidak Oke. dengan rekanita. Iya, Terus lulusan dari Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama atau MANU 01 Banyu Putih tahun 2017. MTS-nya di MTS NU Al Syairiyah Melumbon. Lulus tahun 2014, kemudian di SDN Sukoharjo. Terus saya juga TK ya, Oh, TK di RA Masitoh 2 Sukoharjo. Itu rekanita. RA juga ternyata. RA ya, sudah Tadi- ada RA. Oke, tadi belum disebutkan prodinya nih. Oh, prodi. Iya. Kalau prodi alhamdulillah dulu diterima ya lewat SPAN PTKIN. Dulu. Dulu. Ya, di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Kita sefakultas juga, seuniv. Tidak Oke, dengan satu alma mater rekanita. lagi. Oke. Kita sambil reuni di sini. Oh ya, sambil reunian ya. Meskipun kita sudah sering ketemu. Oh iya. Oke. Lanjut ya, untuk latar kaderisasinya itu bagaimana tuh? Siapa dulu nih? Ya, lanjut Rekanita dulu. Oke. Ya, saya tahu Rekanita Ais ini mempersilahkan saya dulu biar semuanya nggak berekspektasi tinggi sama saya Rekanita ya. Karena kalau jenjang kaderisasi Pak Ketua kita itu emang luar biasa banget. Beliau ini mengikuti kaderisasinya banyak sekali. Semua proses pengkaderan itu diikuti. Beda sama saya ya. Kalau saya memang dulu Makestanya juga terlambat dari teman-teman yang lain. Saya baru Makesta itu tahun 2018. Padahal saya mulai ikut kegiatan IPPNU itu tahun 2015 akhir 2015 akhir 2016 ternyata ya. itu saya mulai gabung IPPNU. Cuma karena dulu masih di pesantren dan masih sekolah, jadi memang saya sangat terbatas ya, ikut aktivitasnya itu sangat terbatas. Tahun 2018 saya ikutnya ISPT dulu. Apa tuh? ISPT itu Islamic Student Patriotism Training. Hmm? Itu Makesta unggulan punyanya PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang. Keren sih, keren. Khusus untuk siswa-siswi sekolah negeri. Jadi teman-teman untuk merekrut teman-teman di sekolah negeri waktu itu, namanya ISPT. Nah, tahun 2018 itu yang menyelenggarakan PC. Jadi saya Makestanya ikut PC. Lakmut saya ikut PAC IPPNU Bandar. Kemudian Lakutnya saya ikut PC IPPNU Batang. Kalau Lakut saya baru 1 tahun kemarin, tepat Januari 2022. Lakutnya. Terus saya Latpel ya. Saya Latpel di Pati tahun Ya, latihan pelatih. 2021 ya. 2021 saya ikut Latpel di Pati. Mungkin teman-teman Pati ada yang nonton, terima kasih. Pernah belajar di tanah Pati selama 4 hari. Halo rekan-rekan Luar biasa kita Pati. Gitu. Saya baru Latpel 1, Latpel 2-nya belum. Oke, semoga disegerakan ya. Amin, mohon Amin, doanya. Amin. Lanjut untuk jenjang kaderisasinya dari rekan Bahri, bagaimana tuh? Alhamdulillah rekanita saya berkesempatan untuk mengikuti hampir semua jenjang kaderisasi IPNU, baik formal maupun non formal. Alhamdulillah Makesta tahun 2011 dulu rekanita. 2011 sudah Makesta. 2011 saya masih SD. Bentar, 2011 itu Mas Beri berarti sekolahnya Masuk MTS. masuk MTS. Masuk MTS. Iya emang beda sih ya, kelihatan generasi. lah ya, beda Kelihatan generasi. Iya, masuk MTS. Terus Lanjut. walaupun ketika masuk di MANU 01 Banyu Putih, saya Makesta kembali di pimpinan komisariat MANU 01 Banyu Putih. Lanjut lagi tahun 2017. Makestanya 2 kali. Ya, sudah 2 kali. Oh, keren. Dulu kan di ranting dan Oh, sekarang iya. kan di komisariat gitu tahun 2014. Terus lanjut tahun 2017 berkesempatan untuk mengikuti latihan kader muda ini di PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Limpung. Alhamdulillah sudah menjadi kader muda dulu. Terus lanjut lagi Lakut. Ya, Lakut tahun 2019 yang mengadakan pimpinan wilayah IPNU dan IPPNU Jawa Tengah. Ini tahun 2019 gitu.
untuk jenjang kaderisasi Formal. Ya rekan Neta, dulu juga sudah berkesempatan untuk mengikuti kaderisasi non formal. Dulu berarti Latin 1 yang diselenggarakan oleh PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang tahun 2017. Lanjut lagi Latin 2. Ya kan sekarang itu ada jenjangnya 2 ya, ada Latin 1 dan Latin 2. Latin 2 ini alhamdulillah mengikuti tahun 2022. Baru kemarin yang menyelenggarakan dari pimpinan wilayah IPNU dan IPPNU Jawa Tengah gitu rekan Nita. Ya, dari kedua ketua kita IPNU dan juga IPPNU sangat berkompeten ya, dan tentunya sangat, saya yakin sangat passion di bidang masing-masing gitu. Oke. Kemarin pada saat pelantikan itu launching slogan namanya tekun tekan tekan. Saya yakin dari rekan dan rekanita pelajar NU Batang itu penasaran apa sih sebenarnya. Kemarin memang dalam pelantikan kita launching yang namanya slogan. Tekun tekan tekan. Kalau yang periode kemarin kan natas nitis netes. Nah, kita lanjutkan dengan slogan tekun tekan tekan. 3 kata ini merupakan kata-kata inti dari falsafah Jawa yang berbunyi sopo tekun golek teken bakalan tekan. Arti dalam bahasa Indonesia, siapa tekun dalam mencari tongkat, ini artinya tongkat, kalau tekan ya, tekan itu tongkat, niscaya akan sampai. Ini dalam bahasa Indonesia. Tekun ini berarti siapa saja yang mengerjakan sesuatu dengan ulet, rajin, tanpa putus asa, terus dilanjutkan dengan tekan, akan mendapatkan ilmu. Nah, ini bisa dikatakan di artian tekan ini bisa pedoman, tujuan, ataupun aturan. Kalau di IPNU kan ada aturannya ADART ya, PDPRT. Kalau ADART itu punya Nahdlatul Ulama. Kalau kita Banom nyebutnya PDPRT gitu. Terus lanjut yaitu tekan. Ketika kita sudah tekun, terus tekan, sudah mendapatkan ilmu, insya Allah cita-cita yang kita canangkan, kita rencanakan itu pasti akan tekan atau tersampaikan gitu. Ini memang merupakan 3 kata ini, 3 kata yang berjenjang, yang berderet,an yang berjenjang. Tekun, tekan gitu. Filosofinya dalam sekali ya rekan dan rekanita. Dari filosofi ini bisa dijadikan tekun tekan itu bisa dijadikan pantikan semangat rekan dan rekanita untuk berjuang di IPNU IPPNU. Ada tambahan rekanita? Ada dong. Ya, sih. Sebenarnya udah disampaikan semua ya, dan pada intinya tekun tekan ini adalah satu buah filosofi proses. Pada intinya tekun tekan ini sebuah proses teman-teman IPNU, teman-teman IPPNU untuk sama-sama mencapai tujuan kita gitu. Kalau dulu natas nitis netes ini sebuah proses penciptaan, maka kemudian hari ini tekun tekan ini adalah satu prosesnya gitu. Kalau dulu natas nitis netes, netes itu kan kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa netes itu? Ya netas ya, menetaskan gitu. Mirip sebenarnya, tapi tekun tekan ini adalah satu kelanjutan proses dari natas nitis netes gitu. Karena memang pimpinan cabang hari ini gitu, kita tidak mau berkutat pada kita ini baru mulai bukan, tapi kita ini melanjutkan ya, bahwa cita-cita IPNU, cita-cita IPPNU, kepengurusan itu kan keberlanjutan ya. Jadi kita itu melanjutkan hal-hal baik yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman kita terdahulu. Hari ini kita lanjutkan, kemudian hal-hal baru yang kita tambahkan itu sifatnya adalah inovasi, sehingga tidak merubah tujuan utama teman-teman pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang. Ya, memang hari ini kita bareng-bareng bersama-sama untuk memperjuangkan ya, bareng-bareng memperjuangkan apa yang kemarin sudah direncanakan, kemarin dicita-citakan, belum tersampaikan ya.
niatan baik kita dari periode ini adalah melanjutkan perjuangannya. Kemarin sudah ibarat kita katakan dalam membuat rumah itu pondasi. Kemarin itu sudah membuat pondasinya. Nah, tinggal kita bagaimana membuat rumahnya. Mau tidak desain, perlu membuat pondasi lagi nggak gitu. perlu. Kita tinggal melanjutkan bagaimana desain rumahnya, bagaimana tata kelola rumahnya kita lanjutkan. Gitu, Rekanita. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian untuk program unggulannya dari pelajar NU Batang itu apa? Karena dari rekan-rekanita pelajar NU Batang, seluruh Kabupaten Batang penasaran. Pelajar NU Batang programnya apa sih sebenarnya? Siapa ini? Ya. Siapa dulu nih? Ayo. Silahkan rekanita. Gini, kalau kita bicara program, maka akan sangat luas ya yang akan kita bahas gitu. Tapi pada intinya gini, beberapa hal yang kemudian menjadi fokus garapan teman-teman PC IPNU IPPNU Kabupaten Batang. Yang pertama yang jelas sebagai organisasi kaderisasi, pastinya kita akan fokus nggarap kaderisasi, dan orientasi dari semua aktivitas organisasi kita ya kaderisasi gitu, upaya peningkatan kapasitas, upaya peningkatan kualitas teman-teman, skill, sumber daya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian mendasari semua gerakan teman-teman. Makanya kenapa di awal periode ini mungkin ketika podcast ini tayang, teman-teman akan tahu bahwa kita baru saja mengadakan Latin dan Latpel. Kenapa kemudian Latin Latpel ini di depan? Ini adalah salah satu program unggulan kami karena untuk menyiapkan pelaksanaan kaderisasi selama 1 periode ke depan, kita membuat Latin Latpel di awal supaya kita bisa menyiapkan mentor-mentor yang bisa mendampingi rekan-rekanita kita, sehingga ke depan teman-teman yang berproses di IPNU di IPPNU ini mendapatkan mentor-mentor. Jadi mereka nggak akan sampai bingung gitu loh. Aku IPNUdan ngapain ya gitu. Aku IPPNUdan ngapain ya. Tapi mereka punya mentor masing-masing sehingga proses mereka itu terarah. Itu satu kaderisasi. Nanti itu banyak penerjemahannya ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut sama teman-teman kaderisasi di podcast selanjutnya, mungkin gitu ya. Iya, tentu sekali. Oke. Yang kedua soal literasi, kami sadari bersama ya. Saya berangkat dari diri sendirilah bahwa saya meyakini apa yang saya baca, apa yang saya pahami itu belum seberapa gitu. Dan ternyata itu juga terjadi di kalangan teman-teman IPPNU, di teman-teman di sekitar saya gitu. Itu yang kemudian hari ini mendasari teman-teman cabang untuk menggalakkan literasi. Beberapa hal yang kemudian dilakukan adalah satu, hari ini kita membuat kelas literasi. Rekanita AIS ini adalah salah satu aktornya ya, salah satu aktornya dari kelas literasi kita. Jadi kelas literasi ini memang hari ini masih digawangi oleh teman-teman alumni SKB ya. Teman-teman alumni SKB baik yang ikut SKB di Jateng maupun SKB di kita. Mereka yang menggawangi kelas literasi. Memang belum begitu aktif, belum begitu signifikan, tapi setidaknya hari ini kita sudah memulai kelas baca kita, dan itu kita punya mentor sehingga bacaan kita terarah seperti itu. Selain itu kita ada pengadaan buku ya, hari ini kita nyetak buku, nanti lebih lengkapnya sama rekan ketua, nggak saya jelaskan semua biar ini juga ada jatahnya kan gitu. Ya, tetap ada jatahnya dong. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan komisariat. Jadi diakui atau tidak, IPNU dan IPPNU itu kan lahir dari lembaga pendidikan, sehingga kita nggak boleh lupa sama sejarah. Basis kita adalah komisariat, bukan bermaksud mengesampingkan teman-teman di ranting ya, teman-teman santri, teman-teman mahasiswa yang sudah di rumah, atau teman-teman yang bahkan sudah selesai dengan proses pendidikannya tapi masih berstatus anggota IPNU, anggota IPP. Gini, basis kita di madrasah, iya, makanya selain itu kita juga harus menyiapkan teman-teman madrasah, teman-teman komisariat itu mau diapakan gitu. Gerakan mereka, aktivitas mereka itu mau diapakan. Makanya hari ini PC IPNU dan IPPNU menerbitkan namanya PPC, Peraturan Pimpinan Cabang. Di situ termuat semuanya. Jadi semua program unggulan kita, baik literasi, baik kaderisasi, kemudian komisariat, semuanya ada di situ. Jadi yang kita laksanakan hari ini itu ya realisasi dari PPC kita. Nah, komisariat itu kita memang akhirnya memutuskan kalau komisariat SLTA hari ini memang langsung ya kita terjun langsung gitu. Teman-teman cabang ikut turut mengawal komisariat SLTA. Tujuannya apa? Bahwa supaya kita lebih dekat, sehingga kita benar-benar lebih tahu, lebih paham bagaimana di lapangan, sehingga ketika kita menyiapkan formula itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Makanya mungkin banyak yang tanya kemarin, kok komisariat yang melantik cabang ya? Ya, itu adalah salah satu
aktivitas teman-teman cabang hari ini untuk turun ke komisariat, tapi memang masih di SLTA. Untuk SLTP masih kita serahkan ke teman-teman PAC. ranting. Mohon maaf, teman-teman PAC. PAC, iya, tipe ya. Oke, tipe. Iya. Tipenya dengan perkataan. Ada ya gitu ya. Iya. Iya, Oke. Oke, saya lanjutkan ya, Ayo, tentu, melanjutkan. lanjutkan Ya dong. tadi sudah disepil terkait literasi, bagian literasi, yaitu kita memang hari ini dari pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Batang open PO buku. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang akan mencetak buku. Ya, mencetak buku biografi Profesor NU yang terlupakan atau biografi Profesor Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur, sarjana hukum, yang merupakan, ya kita bareng-bareng tahu lah beliau itu siapa. Beliau merupakan ketua umum pertama IPNU dan sekaligus pendiri dari IPNU. Ini kita masih open PO ya bukunya, dengan harga ini sekalian sebut kan ya. Boleh, monggo. Iya. Boleh, silahkan. Harganya Untuk promosi sekalian. 65.000 ya. Ya nonton silakan nanti. Kita masih ada stok ya. Nanti bisa menghubungi nomor kontak di bawah ini ya. Silakan ataupun yang kenal dengan pengurus pimpinan cabang IPNU maupun IPPNU Kabupaten Batang, silakan bisa menghubungi, karena kalau nggak cepat-cepat beli ataupun pesan Kehabisan. habis. Ini karena edisi baru Ya. ya, beda dengan yang kemarin. Selain kita memang mau mencetak buku, tujuannya kita akan meningkatkan literasi dengan mengawali, tadi sudah ada kelas literasi yang sudah disampaikan. Kemudian buku ini menjadi bacaan wajib bagi kader muda yang nantinya direncanakan RTL bagi Lakmut di Kabupaten Batang. Ini wajib beli dan wajib membaca Sebenarnya sekaligus wajib baca. wajib baca ya. Kan boleh minta, Oh, bukunya iya. boleh pinjam juga. Iya, Wajib baca iya. aja. Alangkah baiknya kan mempunyai ya, Oh, iya. punya ya. Ini wajib beli, Ya, wajib Tetap wajib bertahan dengan membaca, wajib ya. belinya ternyata. Tetap bertahan Ya. dengan promosinya. Soalnya kan saya bagian yang nggak beli gitu Oke. ya. Iya, karena kita tim dikasih gitu. Oke, berarti ini wajib membaca dan membeli sama aja. Ya, Oke. mempelajari, membaca, ya nanti insya Allah akan dikawal oleh mentor-mentor yang dari pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang. Gitu, Oke. Rekanita. Oke. Dari program unggulannya, bukan program unggulan tapi lebih ke program-programnya pelajar NU Batang itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas intelektualnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari Raker hingga sekarang pelajar NU Batang, PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang itu sudah melakukan apa aja? Duh, ini mau dihisap ini rekan. LPG awal. LPG awal. LPG tahap 1. Simulasi. Oke, siapa dulu ini? Iya, monggo. Oke. Silakan gantian ya. Kalau kita hitung per hari ini ya, bahwa PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang hari ini sudah merumuskan apa-apa yang mau kita laksanakan selama satu periode ke depan, dan itu sudah kita terbitkan dalam bentuk PPC. Hari ini PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang punya PPC, peraturan pimpinan cabang, yang di situ isinya semua kebijakan di cabang, kemudian apa-apa yang harus dilakukan oleh teman-teman cabang, teman-teman anak cabang, teman-teman ranting, komisariat, di situ sudah ada semua. Dan itu sudah kita sosialisasikan kepada rekan-rekan kita, termasuk peraturan-peraturan baru dan lain sebagainya, itu sudah kita masukkan di situ, sehingga teman-teman IPNU, teman-teman IPPNU di ranting, di anak cabang, di komisariat tinggal mempelajari itu saja untuk hari ini. Memang kita sederhanakan, jadi diakui atau tidak, peraturan dan pedoman di IPNU ini kan banyak sekali nggih rekan. Iya. IPNU ada sendiri, IPP ada sendiri, makanya akhirnya kita buat di PPC. Nah, di PPC ini kita sederhanakan, jadi mereka cukup mempelajari di situ saja. Nah, PPC sudah selesai hari ini. Yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman cabang adalah Latin Latpel. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa yang kita siapkan di tahap awal ini adalah Latin Latpel. Tujuannya adalah untuk mengawal teman-teman. Jadi selama satu periode ke depan, kaderisasi kita itu pengawalan penuh oleh instruktur dan pelatih kita, untuk mentor-mentor rekan-rekan kita gitu. Jadi dalam melaksanakan peraturan pimpinan cabang kita di bidang kaderisasi itu kita lakukan lewat
latihan latpel ini. Gitu. Oke, ada tambahan? Iya. Ada dong. Memang kita sudah berjalan 6 bulan ini ya, tepat 6 bulan. Setengah tahun ya ternyata. Iya. Iya. 6 Kayaknya udah lebih deh. 6 bulan, kayaknya 6 bulan. Gak kerasa ya? Iya, dari awal dulu konferensi ya, tahun 2022 bulan Maret. Ya memang 6 bulan pertama ini kita targetnya membuat peraturan ataupun rencana-rencana yang akan kita golkan di sesi, bahasanya sesi atau apa ini ya? Sama aja lah, sama aja. Alhamdulillah kita sudah berjalan 6 bulan ya. Iya, tepat 6 bulan. Ternyata nggak Dari kerasa konferensi. tiba-tiba udah setengah tahun nih. Iya. Hamin 18 bulan menuju konferensi ya. Memang 6 bulan awal ini kita dari IPNU dan IPPNU Batang lebih banyak merumuskan entah dari Renstra, terus dari PPC dan peraturan-peraturan lain. Ini 6 bulan awal kita buat. Bagaimana nanti 6 bulan kedua kita eksekusi. Nah, dengan tadi yang sudah disampaikan, awal 6 bulan kedua ini kita mengadakan Latin dan Latpel. Nah, ini sudah mulai eksekusi ini di 6 bulan kedua ini. Selain dikaderisasi, kita memang ingin mapping dari kader-kader yang ada di Kabupaten Batang. Ini sudah lama kayaknya teman-teman merencanakan atau wacana untuk mapping bagaimana teman-teman ini mau skillnya itu ya diterapkan atau dikembangkanin bagaimana. Nah, ini kita bareng-bareng minta selain di cabang, pimpinan anak cabang juga bisa membantu untuk mapping kader-kader atau teman-teman yang mempunyai skill. Kan beda ya, setiap orang itu mempunyai skill dan keterampilan masing-masing. Nah, ini kita bareng-bareng biar mereka maksimal, skillnya maksimal, dan nantinya bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain gitu. Ya memanfaatilah milik organisasinya dapat manfaat gitu. Sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain, terkhusus juga IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang. Begitu ya rekan dan rekanita. Oke, sebenarnya momen ini, podcast kali ini adalah untuk ajang memperkenalkan Ketua IPNU dan juga IPPNU Kabupaten Batang pada periode 2022 dan sampai 2024 begitu. Oke, podcast ini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.